Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Ilyas Hironisa. Saya akan menjelaskan mengenai asas dan landasan kurikulum. Asas-asas kurikulum ini menurut Nasution ada 4 asas yang mendasari pengembangan kurikulum. Keempat asas tersebut adalah yang pertama, asas filosofis. Sekolah bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Faktor baik tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita, atau filsafat yang dianut oleh sebuah negara, tetapi juga oleh guru, orang tua, kemudian masyarakat, bahkan dunia. Kurikulum mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat suatu bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Kurikulum yang dikembangkan harus mampu menjamin terwujudnya tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi, asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat suatu negara menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pelajaran dan tata cara mengajar, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh. Apabila pemerintah ini bertukar, tujuan pendidikan akan berubah. Di Indonesia, penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan garis-garis besar haluan negara sebagai landasan filosofis negara. Kemudian, mengapa filsafat sangat diperlukan dalam dunia pendidikan? Nah, menurut Nasution, filsafat besar manfaatnya bagi kurikulum, yakni filsafat pendidikan menentukan arah kemana anak-anak harus dibimbing. Sekolah ialah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mendidik anak menjadi manusia yang dicita-citakan oleh masyarakat. Jadi, filsafat menentukan tujuan pendidikan. Dengan adanya tujuan pendidikan, ada gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan yang harus dicapai. Manusia yang bagaimana yang harus dibentuk. Kemudian filsafat juga menentukan cara dan proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan itu. Kemudian filsafat memberikan kebulatan kepada usaha pendidikan sehingga tidak lepas-lepas. Dengan demikian terdapat kontinuitas dalam perkembangan anak. Tujuan pendidikan memberikan petunjuk apa yang harus dinilai dan hingga mana tujuan itu telah tercapai. Kemudian tujuan pendidikan memberi motivasi dalam proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya adalah asas psikologi anak dan psikologi belajar. Asas psikologi anak, sekolah didirikan untuk anak, untuk kepentingan anak, yakni menciptakan situasi yang memungkinkan anak dapat belajar mengembangkan bakatnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan kurikulum adalah yang pertama, anak bukan miniatur orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah fungsi sekolah, diantaranya mengembangkan pribadi anak sendirinya. Yang ketiga adalah faktor anak harus benar-benar diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, anak harus menjadi pusat pendidikan atau sebagai subjek belajar dan bukan objek belajar. Yang kelima, tiap anak itu unik, mempunyai ciri-ciri tersendiri, lain dari yang lain. Kurikulum hendaknya mempertimbangkan keunikan anak agar ia sedapat mungkin berkembang sesuai dengan bakatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah psikologi belajar. Pendidikan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak dapat dididik, dapat dipengaruhi kelakuannya, anak-anak dapat belajar, dapat menguasai sejumlah pengetahuan, mengubah sikapnya, menerima norma-norma, menguasai sejumlah keterampilan. Pentingnya penguasaan psikologi belajar dalam pengembangan kurikulum antara lain diperlukan dalam hal seleksi dan organisasi bahan pelajaran, kemudian menentukan kegiatan belajar mengajar yang paling serasi, dan merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar itu dapat tercapai. Kemudian yang ketiga adalah asas sosiologis. Anak tidak hidup sendiri terisolasi dari manusia lain. Ia selalu hidup dalam suatu masyarakat. Nah, di situ ia harus memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukannya dengan penuh tanggung jawab, baik sebagai anak maupun sebagai orang dewasa kelak. Ia banyak menerima jasa dari masyarakat dunia. Sebaliknya, anak itu harus menyumbangkan baktinya bagi kemajuan masyarakat.
Tiap masyarakat mempunyai norma-norma, adat kebiasaan yang harus dikenal dan diwujudkan dalam pribadinya, lalu dinyatakannya dalam kelakuan. Tiap masyarakat berlainan corak nilai-nilai yang dianutnya. Tiap anak akan berbeda latar belakang kebudayaannya. Perbedaan ini harus dipertimbangkan dalam kurikulum. Selain itu, perubahan masyarakat akibat perkembangan iptek merupakan faktor yang benar-benar harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Karena masyarakat merupakan faktor penting dalam pengembangan kurikulum. Masyarakat dijadikan salah satu asas. Kemudian yang keempat adalah asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan, apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain, ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapus segala batas-batas mata pelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan pengembangan kurikulum atau landasan kurikulum. Secara umum, menurut Susilana, pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan filosofis ini mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Nah, tentu saja untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dalam setiap dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar, atau dengan kata lain harus menggunakan pemikiran filosofis. Pendidikan sebagai ilmu terapan tentu saja memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang, dalam hal ini filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Yang kedua adalah landasan psikologi. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Nah, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik. Nah, maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Kemudian yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat
menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga segi strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.